Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel tercinta kita, SMP IT Rahmaniah Boarding School. Bersama saya, Dwi Tulus Penewon akan menemani adik-adik semua untuk belajar matematika kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita masuk di bab garis singgung lingkaran. Namun sebelum kita mulai, kita awali dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar kita yang harus kita capai adalah menjelaskan garis singgung persekutuan dalam dan luar dua lingkaran. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam dan luar dua lingkaran. Apa sih tujuan kita belajar garis singgung ini? Agar kita dapat mengenali garis singgung persekutuan dalam, persekutuan luar. Kemudian kita dapat menyelesaikan atau menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Oke, garis singgung lingkaran. Nah, ini ada sebuah lingkaran di mana ada titik pusat P, ya, ada jari-jarinya. Kemudian di tepi ada sebuah garis yang membentang atau menyenggol atau menyinggung sebuah lingkaran. Nah, maka garis ini yang disebut dengan garis singgung lingkaran. Ya, garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Oke, garis singgung yang pertama adalah garis singgung persekutuan luar atau kita sederhanakan atau kita singkat menjadi GSPL. Ya, nah ini ada dua buah lingkaran. Masing-masing memiliki jari-jari lingkaran besar karena lingkaran yang satu besar dan jari-jari lingkaran kecil pada lingkaran yang ukurannya lebih kecil. Kemudian ada garis yang kita tarik dari titik pusat kedua lingkaran. Nah, ini kita notasikan dengan S. Ya, bisa D, bisa P. Tapi pada pertemuan kali ini untuk jarak antara kedua pusat lingkaran kita notasikan dengan S. Ya. Nah, garis yang berwarna oranye inilah yang disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Bagaimana sih atau rumus umum untuk mencari garis singgung persekutuan luar adalah akar dari S kuadrat dikurangi R besar dikurang R kecil dikuadratin. Ya. GSPL adalah garis singgung persekutuan luar, kemudian S-nya adalah jarak dua pusat lingkaran. Kemudian R kapital adalah jari-jari lingkaran besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Contoh ya. Oke, dua buah lingkaran yang saling lepas masing-masing mempunyai jari-jari 8 cm dan 3 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran ini. Ya, kita tulis gambar dulu nih dua buah lingkaran. Ada jari-jarinya 8, kemudian jari-jari lingkaran kecilnya 3. Nah, jarak dua pusat lingkaran tadi diketahui 13. Nah, kita disuruh nyari garis singgung persekutuan luar. Kalian di rumah juga harus bisa gambar, harus bisa melukis garis singgung itu posisinya ada di mana, ya. Oke, biar enak diketahui R besar 8, R kecil 3 dan S-nya 13. Ditanya GSPL. Tulis dulu rumus umumnya. GSPL adalah S kuadrat dikurangi buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung dikuadratin. Nah, tinggal dimasukkan angka-angka itu udah ada semua. Ya, akar 13 kuadrat dikurang 8 dikurang 3 tutup kurung dikuadratin. Ya, maka akar 169 dikurangi 5 kuadrat. 169 dapat dari mana? Dari 13 kuadrat. Ya. Oke, maka 169 dikurang 25. Maka garis singgung persekutuan luar adalah akar dari 144 adalah 12 cm. Gampang bukan?
Yang kedua, garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Tadi kita udah GSPL, sekarang GSPD. Oke, gambarnya seperti ini. Ada dua buah lingkaran, masing-masing memiliki jari-jari R besar untuk lingkaran besar dan R kecil untuk lingkaran kecil. Nah, ini adalah S sama jarak kedua pusat lingkaran. Nah, dari garis yang ditarik dari ujung R besar ke R kecil, ini yang dikatakan sebagai GSPD ya, karena melewati dalam, maka garis singgung persekutuan dalam. Oke. Rumus umumnya seperti apa? Sama seperti garis singgung persekutuan luar, hanya bedanya tadi kalau untuk garis singgung persekutuan luar untuk R besar dikurangi R kecil, tapi kalau untuk garis singgung persekutuan dalam R besar ditambah R kecil, itu hanya bedanya. Oke? Nah, GSPD S kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratin. Ya, GSPD adalah garis singgung persekutuan dalam. S-nya sama, jarak kedua pusat lingkaran. R kapital adalah jari-jari lingkaran besar, R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Kita ke contoh sekarang. Dua buah lingkaran yang berpusat di titik P dan Q masing-masing berjari-jari 6 cm dan 2 cm. Nah, jika jarak P ke Q adalah 17 cm, tentukan garis singgung persekutuan luarnya. Kita gambar dulu ya. Oke, dua buah lingkaran, yang satu jari-jarinya 6, yang satu lagi jari-jarinya 2. Jarak pusat lingkaran ada 17. Nah, ini dia, kita disuruh nyari GSPD-nya. Oke, tulis dulu rumusnya. GSPD sama dengan akar S kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil. Ya, maka akar 17 kuadrat dikurang 6 ditambah 2. Maka akar 17 kuadrat adalah 289 dikurang 8 kuadrat 64. Ya betul, maka GSPD adalah akar 225. Berapa? 15 cm. Betul. Gampang kan? Oke. Nah, sekarang saya akan coba mengingatkan kalian menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan dalam dan luar menggunakan teorema Pythagoras. Ya, coba lihat gambar. Nah, di sini garis singgung persekutuan luar tadi R-nya kan dikurang. Ya enggak? Kata kuncinya dikurang, berarti 8 dikurang 3, 5. Ada angka apa lagi? 13. Nah, 13 sama 5. Kalian masih ingat nggak konsep teorema Pythagoras? Atau udah hafal angka-angka triple Pythagoras? Kalau sudah hafal, tebak satu angka lagi yang belum diketahui. Dari 5, 13, berapa? Tepat, 12. Masih ingat? Kalau lupa, begini ya. Akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan 169 dikurang 25. Yaitu akar 144, yaitu 12. Gampang kan? Nah, tadi kan kita udah cari tuh yang garis singgung persekutuan luar. Nah, kita coba garis singgung persekutuan dalam, kita kerjakan dengan teorema Pythagoras yang di materi sebelumnya. Ada angka 17, kemudian GSPD itu kan ditambah, berarti R-nya 6 ditambah 2, 8. Ada 8, ada 17. Masih ingat nggak satu angka lagi dari triple Pythagoras? 17, 8. Berapa? Tepat, 15. Kalau lupa gimana? Kalau lupa silahkan langsung 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Ya, 289 dikurang 64 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa kalian terus mengulang materi yang sudah disampaikan dan terus berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di rumah dan yang kami sediakan ya. Tetap jaga kesehatan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.